Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif ya. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora ini, silahkan di subscribe ya. Kenalkan aku Sora, dan untuk yang sudah sering nonton dan mendukung dari channel pertama, terima kasih. Untuk main-main ke channel pertama Sora juga bisa banget di Sora and Tarot. Hari ini kita akan mencoba untuk membaca tentang sebuah tema, yaitu waduh, dia uring-uringan setelah kamu tinggalkan. Wah, ada seseorang ya yang ternyata sekarang lagi uring-uringan banget setelah kamu tinggalkan. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga bisa resonate ya. Ingat, ini untuk banyak orang dan bijaklah sebelum mengambil keputusan dan ambil yang baiknya. Oke? Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, banyak sekali yang sedang merasakan emosi yang sangat naik turun ya. Ada emosi yang sangat menggebu-gebu di sana ya. Kalau yang Sora lihat di sini setelah kehilangan kamu. Tapi kamu meninggalkan dia juga. Ini adalah ada sebuah indikasi bahwa kamu sudah merasa sangat-sangat stres, sangat-sangat capek, sangat-sangat lelah, dan sangat-sangat tertekan, sehingga kamu sudah sampai ke poin dimana kayak aku udah nggak sanggup lagi, jadi lebih baik aku walk out, bahasa kerennya ya. Atau dalam bahasa lainnya adalah udah deh, aku udah cukup, aku mau pergi saja, sudah terlalu banyak sakit ini, sudah terlalu banyak kecewa ini. Kamu merasa mungkin kadar sabar kamu, kadar toleransi kamu tuh sudah cukup, sehingga kamu merasa bahwa ini sudah limitnya. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini ya, dia ya yang masih uring-uringan setelah kamu tinggalkan adalah seseorang yang masih merasa dia bingung ya. Dia bingung bagaimana harus menyikapi hatinya dia, perasaannya dia, dan pikiran dia soal kamu. Masih banyak kebingungan dan masih banyak kegalauan. Masih banyak dia merasa kayak masih banyak unfinished business yang ada di antara kalian ya. Jadi dia merasa masih kayak bingung nih, kok aku ditinggal. Jadi mungkin kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak siap untuk kamu tinggalkan ya. Jadi mungkin tidak kepikiran, mungkin tidak punya ekspektasi kalau kamu akan meninggalkan dia ya. Dan di satu sisi ya, dia yang masih uring-uringan setelah kehilangan kamu, intuisi dia masih terkoneksi sama kamu ya. Masih ada perasaan terkait dan terkoneksi ya. Dan sebenarnya masih ada komunikasi dalam diam, dalam telepati energi kalian yang juga saling terkoneksi ya. Jadi kamu masih mungkin bisa mengirimkan pesan ke dia secara perasaan, begitu juga dia. Artinya secara intuisi dan energi masih terikat gitu. Makanya dia pun bingung ya gitu loh. Kamu sudah meninggalkan tapi koneksi masih ada yang dia rasakan. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini ya, salah satunya ya yang terjadi adalah kenapa kamu meninggalkan dirinya dia, itu adalah ada banyak sekali toksik, hal-hal toksik yang kurang positif ya. Dimana ini bisa saja banyak tindakan-tindakan dia yang toksik, yang kurang baik gitu loh ya. Dan salah satunya adalah kamu pernah menjadi orang yang sangat ngejar-ngejar dia banget gitu. Jadi dia tuh seperti bersikap acuh tak acuh, peduli nggak peduli, sehingga kamu terus-menerus yang bereffort atau berusaha untuk mempertahankan hubungan ya. Sehingga kamu merasa ini sudah sangat capek gitu loh. Kok lama-lama jadi seperti berjuang sendiri, mengejar sendiri, seperti kayak mengejar yang nggak berhenti-berhenti. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Namun oke, di satu sisi orang ini ternyata masih ada perasaan attach, masih ada diri dia itu yang masih mau tahu soal kamu, masih ada diri dia yang menginginkan kamu gitu loh ya. Dan di sini masih ada dari dia yang masih stalking kamu gitu loh, paham ya? Jadi kayak masih belum bisa mengeluarkan kamu dari pikirannya, dari apa yang ada di matanya gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat lebih jauh, apa saja yang mungkin menjadi alasan lain kenapa kamu meninggalkan orang ini. Oke. Apakah alasan lain kenapa kamu meninggalkan orang ini? Oke. Kalau Sora lihat di sini, kamu merasa bahwa emosi kamu banyak sekali yang naik turun. Ya, kamu merasa emosi kamu tuh kamu sudah sangat draining, capek gitu loh ya. Banyak yang tiba-tiba masalah datang gitu loh ya. Jadi kamu merasa emosi kamu tuh nggak sehat karena campur aduk
ya. Nanti ada kemarahan, nanti ada kekecewaan gitu loh ya. Yang datang silih berganti. Jadi kamu merasa kayak hatiku kok jadi nggak tenang menjalankan dengan kamu. Di sini ya banyak yang karena terjadi adalah sikap dia yang tidak stabil. Artinya orang ini bisa saja nggak jelas, bisa saja galau, bisa jadi on off, bisa jadi berubah-ubah ya. Sehingga itu membuat kamu jadinya kayak merasa kok aku nggak tenang dan nggak nyaman ya. Oke. Nah di sisi lain ya kamu merasa ikatan kalian gitu loh ya. Kamu merasa bahwa ikatan kalian itu berjalan dengan waktu. Apakah ini hanya sekedar untuk intimasi saja? Apakah ini sekedar untuk hasrat saja? Tidak semua, tapi ada beberapa yang merasa kayak apakah jangan-jangan ini hanya untuk penggunaan seksuality saja. Secara fisik ada yang mungkin merasa dipergunakan hanya sebagai seksual, atau kalau seandainya tidak secara fisik merasa adanya sebuah seperti aku tuh dimanfaatkan hanya sekedar untuk intimasi. Jadi seperti kepada hanya hasrat dan hawa nafsu. Gitu loh ya. Dan apa yang lain yang mungkin terjadi? Di sini adalah kalau Sora lihat kamu merasa bercampur aduk dalam memori-memori. Ada pahit, ada manis, ya. Artinya ini juga membuat kamu banyak kekecewaan dari dia yang membekas yang sudah dia lakukan. Ya, jadi bisa saja dia telah memberikan kamu kenangan-kenangan yang traumatik, itu ada sebenarnya. Mungkin ada yang menyakiti secara kata-kata, menyakiti secara perilaku, mungkin ada pola-pola berulang, mungkin ada yang berselingkuh dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang secara mendalam berefek kepada emosi dan pikiran kamu, sehingga kamu merasa nggak sehat nih kalau seperti ini terus. Apalagi kamu yang seperti lama-lama capek dan lelah dan kehabisan energi untuk mentoleransi dan memaafkan. Nah, berujung kepada keputusasaan kamu, gitu loh. Keputusasaan kayaknya sudahlah, orang ini sudah tidak mungkin berubah, hubungan ini sudah tidak mungkin berjalan, kita akan ketemu dengan kata-kata yang tamat. Intinya adalah tidak ada masa depan terhadap hubungan ini dan orang ini. Kamu sudah menyerah sama orang ini, gitu loh, yang kayak udah angkat tangan lah ya. Kamu merasa toh ujung-ujungnya pasti orang ini nggak akan berubah, situasi nggak akan berubah, gitu loh. Dan kamu di sini banyak yang mulai berusaha melihat dengan lebih jelas apa sih sebenarnya tujuan utama dari orang ini mendekati kamu. Kamu mulai lebih terbuka melihat apa sih sebenarnya motivasi dia untuk deketin kamu, ya. Jadi kamu merasa makin jelas nih, yang tadi Sora bilang. Unsur-unsur kamu dimanfaatkan itu semakin merasa makin terasa kayak jelas kelihatan gitu. Bahwa orang ini tuh banyak sekali yang hanya memanfaatkan kamu dalam bentuk apapun, entah uang, entah waktu, entah tenaga kamu, entah kasih sayang kamu, apapun itu, bantuan tangan kamu gitu ya. Kita sekarang akan mencoba melihat siapa sih ciri-cirinya orang ini. Yang pertama, orangnya itu bisa sangat ambisius yang berlebihan ya, dan di satu sisi ada sisi yang mau ngatur banget, pingin dihormati, pingin dihargai ya, dan punya sisi yang dominan kalau Sora di sini. Dan terkadang ketika tidak bisa mengontrol keinginan itu menjadi ambisi yang sangat besar, dan dia memang kadang-kadang bisa yang kayak maunya dia kita harus ngertiin gitu loh. Ada di sini beberapa yang energinya divine maskulin dan berumur, mungkin agak berumur ya, bisa di atas 40 atau 50-an tuh ada. Tidak semua, oke. Orang ini itu adalah seseorang yang selalu berada di persimpangan, ya. Persimpangan, kebingungan. Orang ini selalu bermasalah, ya. Bermasalah dengan sikap tegas, bermasalah dengan keputusan yang tegas, ya. Dan kamu merasa bahwa dia sering sekali memperlakukan kamu hanya seperti sebuah opsi, gitu loh. Jadi seperti bukan diutamakan. Orang ini sangat suka cukup boros ya, ada beberapa yang boros ya, yang sering membeli mungkin barang-barangnya mahal, gaya hidupnya tinggi ya. Dia kalau apa-apa tuh dia maunya yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, itu juga ada. Ada kesombongan juga di sini, narsistik ada, dia merasa diri dia yang paling oke gitu loh ya. Itu ada ya. Dan di satu sisi dia tuh pingin selalu mewah gitu loh ya.
Dan di sini banyak yang merasa dirinya kayak layak untuk mendapatkan yang mahal-mahal, yang terbaik gitu ya. Oke. Orang ini banyak sekali sebenarnya di balik sikap itu semua, sebenarnya dia punya banyak sekali beban ya. Banyak sekali yang harus dia tanggung. Mungkin ya karena gaya hidupnya dia juga mungkin banyak hutang, kita kan nggak tahu ya. Banyak cicilan, banyak pinjaman, belum kalau harus menafkahi keluarga. Tapi intinya adalah orang ini banyak sekali yang harus dia emban dan harus dia kerjakan ya. Orangnya punya kepercayaan diri sebenarnya yang cukup tinggi, memberikan impresi juga dia optimis. Ada beberapa yang kamu kenalan sama dia melalui networking kamu ya, dari teman-teman kamu juga, ada juga yang melalui sosial media juga ada juga yang bekerja dengan industri internet atau IT. Oke. Sekarang setelah kamu tinggalkan, kenapa dia uring-uringan ya, orang itu seperti pingin sebenarnya berharap bisa memulai lagi sama kamu. Sebenarnya kalau suara di sini pingin mencoba lagi sama kamu ya. Kita kan coba lihat di sini pesannya, yang uring-uringan setelah kamu tinggalkan ya. Kayak apa sih uring-uringannya? Oke, yang uring-uringan setelah kamu tinggalkan. Oke, yang pertama, aku menjauhi bukan tak cinta lagi, aku hanya tak mau membebani kamu lebih lagi. Orang ini sadar kalau kamu menjauhi dia karena dia itu sudah banyak membebani kamu secara mungkin emosi, jiwa, dan sebagainya ya. Jadi orang ini masih belum mengambil tindakan untuk bergerak pun, karena di satu sisi dia itu menyadari bahwa aku tuh banyak kasih kamu beban ya. Jadi dia tahu kalau kamu tuh menjauhi dia karena dia tuh definisi beban ya. Bukannya dia nggak sayang, tapi dia tahu kamu memang menjauhi dia karena dia beban. Aku rajin mendoakanmu agar jangan berhenti mencintaiku sedalam itu. Ternyata orang ini masih punya harapan ya, dan dia masih kayak berharap kamu tidak berhenti sayang sama dia, karena dia tahu kamu banyak melakukan kebaikan untuk dia. Sora, emang sebenarnya dia sayang nggak sih sama aku? Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sebenarnya ada sisi sayang, tapi lebih kepada tidak mau menunjukkan, itu satu. Dan berusaha untuk mengontrol perasaannya dia. Dia nggak pengen kamu tahu terlalu jauh kalau ternyata dia punya perasaan yang mendalam sama kamu. Gitu loh ya. Dia lebih kepada takut terbawa perasaan lebih jauh sama kamu juga sebenarnya ada. Gitu loh ya. Karena dia kan masih dualitas gitu loh. Masih nggak benar-benar jelas apa yang dia mau ya. Dan seorang di sini sebelumnya punya banyak kekecewaan juga. Kini aku baru menyadari ternyata kehilanganmu, baru memahami ternyata kehilanganmu sesakit ini. Jadi ada perasaan sakit yang sangat mendalam setelah kehilangan kamu. Ya. Jadi dia uring-uringan karena ternyata sakit banget kehilangan kamu. Ada perasaan rindu, ada perasaan kangen, ada perasaan butuh gitu ya. Sora minta maaf ya kalau ada suara-suara dari luar. Sora nggak tahu kenapa, tapi tetangga Sora itu rajin banget yang namanya nyetel lagu kenceng-kenceng, pakai speaker kayak gitu-gitu ya. Aku kudu gimana ya? Tolong di ngertiin dan tolong ditoleransi, jangan dikomplain. Aku belum punya studio sendiri ya. Makasih loh kalau udah ngertiin. Aku tidak pernah benar-benar siap kisah kita bertemu dengan kata usai. Tadi kan Sora udah bilang, orang ini nggak siap kamu tinggal. Orang ini punya perasaan keterbutuhan yang mendalam sama kamu. Oke. Aku pernah mengkhianati dan membohongimu. Kini aku memetik buah karma dari benih pedih yang aku tabur. Nah, karena dia banyak mengkhianati kamu, mungkin bohong sama kamu, manipulasiin kamu. Di sini kalau Sora lihat banyak yang memetik buah karma, buah hasil perbuatannya mereka sendiri ya. Dan itu semakin membuat dia uring-uringan karena dia tahu dia salah sama kamu, dan caranya harus mungkin salah satunya adalah meminta maaf gitu loh ya. Segala gundah dan risau ini menyiksaku, obatnya cuma memeluk kamu. Jadi di sini selain merasa bersalah ada kangen dan tersiksa oleh gundah risau ya, kalau yang Sora lihat. Oke. Ternyata aku tidak sanggup menahan pedih terpisah darimu, rasanya seperti kosong. Ada perasaan juga kosong di sana, hampa di sana. Ternyata di satu sisi dia sudah punya perasaan sama kamu meskipun tidak dia ucapkan sebelumnya secara mendalam.
Baru aku sadari cintamu lebih dalam dari sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta. Dan dia mulai menyadari bahwa betapa dia itu menyia-nyiakan cinta dan sayang kamu. Ya. Jadi dia tuh baru menyadari setelah mengalami banyak kepahitan ini, kalau ternyata dia tidak bisa cukup untuk menghargai perasaan kamu ke dia. Ya. Apakah sungguh hanya ada aku di hatimu atau ada yang lain di sana? Dan dia mulai merasa ketakutan karena dia sudah mulai melihat mungkin ada yang stalking, cari tahu. Sepertinya kamu meninggalkan dia, apakah mungkin ada yang lain? Dan dia belum siap kehilangan. Ya. Aku berharap semesta masih memberi aku kesempatan kembali sama kamu. Artinya, dia yang uring-uringan ini masih berharap loh, semesta memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan. Oke. Kedepannya apa yang mungkin akan terjadi selain dia ingin berusaha lagi. Oke. Ada bitterness, resistance, karma. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini menyadari bahwa ketika dia pun mau mencoba lagi, dia tahu bahwa dia telah banyak memberikan kamu kekecewaan, luka, dan kata-kata yang mungkin menyakiti, ya, dan banyak kepahitan lain. Dan dia juga menyadari bahwa sekarang dia sedang mengalami buah dari itu semua. Dia harus melewati dulu banyak kepahitan, dan dia harus menahan dulu apa yang terjadi sama hidupnya dia. Dan untuk sementara waktu dia hanya akan menjadi seorang pengagum kamu dari jauh, ya. Artinya dia belum berani melakukan pergerakan karena dia tahu ini adalah buah dari konsekuensi karma yang telah dia tabur. Dia menyadari itu, ya. Apa yang harus dibayar ya harus dibayar. Jadi dia memilih untuk pasrah dan ikhlas menjalankannya, ya. Sampai satu hari dia berharap dari semesta ada waktu, ada kesempatan, ada apa namanya, jalan yang terbuka untuk kamu bisa merobohkan sendiri, mungkin seperti memberikan dia kesempatan lah, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang mungkin sudah ngindar benar-benar dari dia, ngumpet, ya, ganti nomor kah, ngeblok kah, dan sebagainya gitu loh. Sehingga dia merasa bahwa aku cuma bisa pasrah menunggu kamu mau memberikan kesempatan, ya. Paling tidak dia menginginkan sebuah closure atau sebuah penutupan yang jelas. Karena mungkin kemarin kamu pergi begitu saja, atau hal yang berakhir begitu saja tidak ada kejelasan. Jadi paling tidak untuk diperjelas lah akhirnya. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Jadi orang ini menunggu yang dari kamu sih kodenya kalau Sora lihat. Banyak yang menunggu dari kamu. Karena menurut dia suatu hari nanti, yang pasti tidak sekarang dan tidak dalam waktu dekat. Karena dia merasa aku masih butuh waktu. Aku harus menjalankan dulu karmaku, dan kamu juga masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka kamu. Oke. Nasihat masukan dari kartunya Sora untuk kamu apa? Dari kartunya Sora cuma menegaskan bahwa berilah ketegasan, ya. Berilah ketegasan. Kalau memang kamu masih sayang sama dia dan ternyata jauh dari dia itu malah masih membuat kamu balik gitu loh. Membuat kamu sakit. Coba berikan kesempatan dia untuk balik, ya. Dengan sebuah ketegasan yang diperjelas kalau memberikan kesempatan dia balik. Kalau memang kamu merasa bahwa ternyata jauhin dia juga sakit untuk kamu. Tapi kalau ternyata justru terlalu sakit untuk kamu kalau memberikan dia kesempatan lagi, itu juga sama. Ya, tegaskan juga gitu loh, ya, bahwa aku tidak mau menderita lagi, kamu sudah aku maafkan gitu loh, ya. Tapi dengan ini aku perjelas bahwa ini sudah aku tutup, ya. Apapun ujung yang kamu pilih nantinya, ini akan menjadi sebuah proses kamu belajar untuk menjadi pribadi yang kuat, ya. Karena Sora tidak tahu kekecewaan mana yang kamu akan rasakan lebih kuat, ya. Kekecewaan karena dia melukai kamu, atau justru kekecewaan dan sakit karena berjauhan, karena koneksinya kan masih ada.
Apapun pilihan kamu, berujung nanti kamu akan mendapatkan penguatan dan belajar untuk menjadi kuat dalam prosesnya ini. Keputusan ada di tangan kamu. Tapi apapun itu, tegaskan. Kalau memang mau terima dia balik, tegaskan sama dia, aku maunya gini, kasih kesempatan yang tegas kalau bahasa Sora, ya. Tapi kalau memang enggak, ya sudah, closure atau tutup juga dengan tegas dan move on dan belajar untuk menjadi kuat. Itu sih dari kartunya Sora. Ya. Kalau Sora lihat waktu ini masih apa ya? Butuh waktu. Suatu hari nanti, tidak dalam waktu dekat, karena belum ada kesiapan mental dari kamu sama dia. Kamu juga belum siap mental kalau dia balik. Kamu juga banyak yang masih mungkin goyang ya, dalam tanda kutip, masih nggak yakin sama mau kasih dia kesempatan atau enggak. Gitu. Oke. Ada Leo, ada Aries di sini, ada Leo, ada Aries. Cukup banyak juga di sini dari Aries, Leo, Sagittarius, itu juga banyak ya. Dan dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau ke alfabetsnya. Kita akan coba lihat alfabetsnya. M, Z, J, S, E, Z, E, V, Y, H, F, B, V, C, K, J, dan ada R dan W. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Dan untuk yang pengen personal reading dan yang lainnya, silahkan linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bijak sebelum langkah. Bye.